bisa bertemu kembali setelah 2 bulan ya Bu ya? Iya, 1 tahun. Iya benar, 1 tahun. Oh iya, 1 tahun ya. Kita mengucap syukur, sehat-sehat semua. Amin. Semua diberkati. Amin. Mari kita puji Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Halo Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih yang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami di depan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan kami pada hari ini, biar kami selalu boleh bersuka cita bersama Engkau, selalu boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Bapa dalam surga, kami akan memulai ibadah pada siang hari ini Tuhan. Engkau urapi kami semua Bapa, Engkau urapi semua yang ada di ruangan ini, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di siang hari ini. Berkati sebagai hamba Tuhan yang akan membawakan firman nanti Tuhan Yesus, Ibu Maria, Engkau berkati Tuhan Yesus, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh Ibu Maria boleh kami terima, boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Ayo. Hari ini kita akan menyanyikan lagu ya.
Selama 1 tahun kan kita nggak jumpa ya. Mungkin ada kesaksian, pasti ada kesaksian yang banyak. Siapa yang kesaksian? Bapak mau kesaksian. Salam, selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan yang mana hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Ibu dan rombongan sudah datang ke tempat ini untuk menghibur kita dan untuk kita bersama-sama beribadah. Saya mengucapkan bahwa beberapa hari yang lalu saya kena sakit flu ya, jadi saya kurang begitu semangat waktu ada ibadah di tempat ini atau di tempat yang lain-lain. Saya itu kurang bersemangat karena flu saya ini malah saya sering makan obat-obat warung atau dari mana saja, saya sering makan obat, tapi tidak kunjung sembuh juga. Jadi saya juga tidak tidak ini, saya selalu bersyukur terus kepada Tuhan dan selalu meminta kesembuhan kepada Tuhan. Memang kalau kita minta kesembuhan itu nggak instan ya, kita harus panjang sabar. Akhirnya ya sedikit demi sedikit dia nggak sembuh total, tapi ringan lah, nggak seperti kemarin saya batuk pilek sampai saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan Yesus, akhirnya saya juga bisa tidur dengan baik. Terima kasih Tuhan, itu baik, sangat baik, sungguh baik sekali. Saya akan bernyanyi. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu. Ada jalan terbuka.
orang percaya mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia berdiri, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekarang kita merasa tak ada jalan tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya mujizat nyata. Ya kita nyanyi bersama-sama. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terima kasih. Siapa lagi yang mau bersaksi? Satu orang. Dari ibu-ibu. Dari ibu ada ya? Ada Pak. Shalom Bapak Yud. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk bersaksi. Ini memang kebaikan Tuhan, tapi juga apa ya, beban juga yang Tuhan taruh di pundak saya lah gitu ya. Jadi saya kan selama ini bantuin Ibu Hana Gultom dan kawan-kawannya di Bangau itu setiap Selasa sebulan 2 kali jam 3. Kelas pemuritan, pengajarannya itu dari yang pengajaran roh, tubuh, dan jiwa. Rupanya setelah 3 tahun beliau-beliau itu sibuk kali ya, banyak pekerjaan, banyak bisnis. Ibu Hana Gultom itu ada banyak peternakan di daerah Samosir, dia mau urusin peternakannya. Tapi dia ke kita pekerja-pekerja, dia kasih satu beban untuk ilmu yang selama 3 tahun ini dapat untuk dibagikan lagi, memuridkan lagi gitu kan. Jadi saya kerjasama sama saudara Upi. Mana saudara Upi? Oh itu ya. Nah, itu kan bahan-bahannya sudah masuk ke handphonenya Upi, bahan dari Yayasan Satu Hati Memberkati Negeri itu. Jadi saya juga kerjasama sama saudari Herlina O. Itu kan kami ada rumah singgah Bu di sini, Advent punya sih. Jadi mulai nanti malam itu kami akan membuka kelas kecil dulu. Kelas kecil dulu ya, saya mungkin 6-7 orang lah gitu kan, untuk mencoba mendiskusikan pelajaran itu.
Jadi ada satu bapak sih di yayasan itu bilang nanti kami support, didukung, kami akan didukung, tapi mesti memberikan laporan gitu kan, report, mungkin video atau foto, ya kan. Jadi mulai nanti malam saya rencana tadi sama Herina udah makan, mulai nanti malam mungkin jam 7 atau setengah 8 kelas itu akan kami buka, mungkin ya kami yang di rumah singgah dulu sekitar 6 orang atau 7 orang. Nah, untuk mencoba belajar dari pelajaran roh, tubuh dan jiwa. Memang sih saya analisis pelajaran itu lebih cenderung untuk kehidupan kita yang di sini, yang di dunia. Yang di sononya itu mereka nggak terlalu ya, karena mereka percaya setiap orang yang telah roh Tuhan masuk itu sudah selamat. Ya itu kita mungkin nggak pelajari itunya, karena itu memang debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Iya Bu, betul. Saya juga nggak terlalu bisa terima 100%, karena itu masih debatable, walaupun ayatnya ada, ya kan. Erastus malah sebaliknya, di sisi yang sebaliknya, terlalu jauh di sana, harus dikerjakan dengan sangat sungguh-sungguh, gitu kan. Erastus ada di sono, di sebelah sono yang jauh, mereka di sebelah sono yang jauh. Kita mungkin pelajaran Yesus aja kali ya. Nah, jadi kita mungkin ambil yang untuk dunia aja, ilmu Yesus yang untuk dunianya aja. Mungkin itu yang kita mau kembangkan di kali ini. Jadi ini kebaikan juga sih dari Tuhan menurut saya. Baru sekarang nih, saya pernah sih berapa puluh tahun yang lalu, yang ada yang kenal nggak Albert Parengkuan? Saya dibawa tuh ke daerah Sewan, ada Abaloh punya yayasan itu menampung orang-orang yang agak stres gitu kan, yang narkoba, yang apa. Saya di sono disekep, saya suruh ngajarin mereka, bangun jam 4 mandiin mereka supaya otaknya segar gitu kan, supaya waras lagi gitu, maksudnya gitu. Terus olahraga, makan, ajarin firman. Salah satu jadi pendeta loh, keturunan Arab itu. Sering diskusi sama saya, sekarang dia jadi pendeta. Mudah-mudahan nanti malam orang yang waras jangan jadi nggak waras gitu ya. Ya sih, terima kasih Tuhan memberkati kita. Udah, nggak ada ibu lagi? Ada nggak? Satu. Ada? Ini kan forum kesaksian, jadi nggak usah bawa persekutuan yang tempat lain. Kita ini kan tadi dibilangin menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau buka konseling apa yang lain, berdoa aja bayar Lina, jangan diumumkan di sini. Nggak boleh ya. Saya juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan selama 2023 ya. Tuhan itu banyak menolong saya, tapi banyak juga kesulitan yang saya alami, seperti misalnya sakit ya. Tapi Tuhan itu baik, dan juga melayani Bapak Ibu di tempat ini, bikin juga kadang juga pusing juga kan. Nah, jadi kadang ada yang susah diatur juga. Sudah tua tapi susah juga diatur. Seharusnya kita udah semakin berusia, kita harus memikirkan kehidupan kita akan kembali kemana. Jangan seperti tadi, ragu-ragu masih ke surga. Jangan, kita harus yakin. Tapi keyakinan ini bagaimana dulu? Harus dibayar, harus ada pengorbanan kita sama Tuhan. Berkelakuan baik, hidup baik belum tentu benar. Benar pasti sudah. Nah itu, benar pasti sudah baik, baik belum tentu benar. Benar apa dulu kelakuannya? Baca firman Tuhan enggak? Berdoa enggak? Itu aja dulu. Jangan kita mengkonselingin orang, tapi pribadi kita gak ada firman Tuhannya, ntar kita kalah. Percaya enggak? Jangan kita konselingin orang, tapi kita firmannya kosong. Kosong gak baca firman, pagi-pagi gak doa, blus langsung. Jalan, cuci muka, gak gosok gigi, pergi langsung. Enggak seperti itu melayani jiwa-jiwa yang yang seperti tadi katanya orang gila. Kita melayani orang gila itu gak gampang.
Melayan bapak ibu sahabat, bapak ibu aja saya udah pusing kadang. Apalagi melayan orang gila dan stres. Itu melayani itu bapak ibu jangan sembarangan loh. Harus penuh firman, penuh Roh Kudus, penuh kuasa. Gak sembarangan melayani orang-orang seperti itu. Enggak begitu Bu Maria? Beneran loh. Melayani orang sakit jangan dikira gampang lempangin tangan. Gak ada firman, jangan enak aja. Saya baca firman Tuhan tiap hari aja kadang juga mengalami hal yang kesulitan. Tapi saya di dalam kesulitan itu, di dalam sakit, saya mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan bekerja, enggak secepat, enggak, tapi perlahan-lahan, step by step. Ingat ya, melayani orang gila itu gak gampang. Harus penuh firman Tuhan. Baca firman Tuhan gak pagi-pagi, siang malam doa enggak. Jangan baru bangun tidur, ku langsung kabur, pulang lagi ku langsung bobo. Gak begitu melayani Tuhan. Ada nilai plusnya di hadapan Tuhan loh. Jangan anggap main-main pelayanan. Ya, harus hidup yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Hidupnya bagaimana dulu? Nyopet enggak, nyolong enggak, berzina enggak. Kata Tuhan gini, lo pelayani gue jijik lihat lu, gitu loh. Beneran. Ya, jadi kita satu yang saya ambil dari kehidupan saya adalah Tuhan itu baik dan saya berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Berusaha karena kalau saya sendiri nggak mampu saya kalau bukan karena Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau sharing kan tadi menyaksikan kebaikan Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan. Wah, 2003 saya sekarang ini dulu 2003 saya kismin nih. Tahu nggak kismin? Susah makan. Tapi menjelang 2024 kok saya diberkati Tuhan 1 miliar. Itu baru kesaksian. Atau mungkin udah dapat kayak Ibu Nancy tuh diberkati manasnya, itu kesaksian. Jangan saksikan di sini mau buka persekutuan di tempat lain, nggak boleh, nggak check-in namanya. Ya, nggak ya, jangan ya. Aku nggak mau kayak gitu kesaksian. Kalau disuruh kesaksian kebaikan Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan. Jangan saksikan yang lain. Oke? Aku nggak mau ya. Terserah, nggak boleh. Untung saya dengar tadi, karena saya manggil ini dulu. Oke? Ingat, Tuhan itu baik buat kita. Jauhkan dosa, jauhkan hal-hal yang buruk dari hadapan Tuhan. Puji Tuhan, itulah kesaksian saya. Tadi udah dikasih tahu ya sama Bu itu, jadi kita hidup itu di sini kita itu bersyukur. Setiap pagi kita bersyukur pada Tuhan, mengucap syukur, jangan bangun tidur sumut-sumut. Itu nomor 1. Nomor 2, kita langsung menyembah Tuhan. Mengucap syukur hari ini masih bisa bangun, masih bisa bernafas, itu semua anugerah Tuhan. Jadi kita ada di sini, kita itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, mari kita sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu Aku punya Tuhan yang besar. Kita rapnya aja. 1, 2, 3. Tuhan yang besar, yang tak bernyanyi, yang
kami yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk penyertaanmu, dan untuk kemurahanmu. Kami ada sampai saat ini di tempat ini semua karena anugerah, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuasa kami. Kami mendengar akan sebenarnya sebagian dari firman Tuhan. Tuhan mau firman karena kami bersedia mendengarnya. Kami hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Dimulihkan hamba-Mu beragam kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka dari Amsal 24 ayat 10. Satu ayat saja kita akan membacanya nanti bersama-sama ya. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 sudah ketemu? Ya. Mari kita bersama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Ketika kau dalam hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bapak Ibu, saat kita mendapatkan masalah, saat kita ada pergumulan, ketika kita langsung patah semangat, putus asa, itu akan membuat justru masalah yang kita hadapi tak akan terselesaikannya. Kita harus menyelesaikannya dengan penuh semangat, dan terutama kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah sebesar apapun yang kita hadapi. Ini ada satu cerita seorang ibu yang beberapa bulan yang lalu mengajak anaknya bermain di tempat untuk menguji keberanian khusus untuk anak-anak. Anak ini sangat ketakutan ketika melewati papan sepanjang 2 meter yang mengujinya menjaga keseimbangan badan. Jadi ada papan gitu yang panjang, terus anak kecil ini suruh lewat di situ. Papan sepanjang 2 meter itu dilewatinya untuk menyeberang ke area bermain berikutnya. Hari pertama, kedua, dan ketiga, dia menjerit dan menangis karena dia merasa sangat takut dan dia merasa pasti tidak bisa. Terus ibu ini mengingatkan bahwa dia nggak boleh takut. Kalaupun dia jatuh kan ada jaring-jaringnya untuk menyelamatkan dia ya. Jadi yang mungkin sampai jatuh di lantai sampai anak ini nggak bisa bangun kembali. Terus lama-lama anak ini juga mengerti, sehingga dia tidak akan jatuh ke tanah. Dia menunjukkan bahwa semuanya itu aman, maka dia mulailah menyeberang pada hari yang keempat. Dan dia berhasil, meskipun dia melakukannya dengan tubuh yang gemetar. Namun kini dia bisa melewati dengan mudah tanpa rasa takut lagi. Bapak Ibu, inilah yang kita alami ketika kita sedang berada dalam kesesakan, kita berada dalam pergumulan, dalam kesulitan hidup. Rasanya kok semua jalan terasa buntu ya, udah mentok. Terkadang kita belum mencoba untuk melawan, kita sudah menyerah duluan. Tantangan cobaan hidup itu kita juga sudah kadang berteriak, ketakutan dan putus asa. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita nggak sanggup lagi, Tuhan aku nggak sanggup lagi, berat banget bagi aku. Dan kita merasa sendiri ya. Kita kadang menanyakan Tuhan, kok di mana sih, kok diam aja, aku butuh sekali pertolonganmu. Tapi waktu itu Tuhan rasanya tidak menjawab, Tuhan tidak peduli. Bapak Ibu jangan salah, ketika kita mencari Tuhan itu sebenarnya ada. Dia ingin melihat kita, apakah kita tetap setia, tetap
berserah penuh kepadanya, atau kita sudah gak sabar langsung mengambil keputusan untuk jalan kita, untuk mencari pertolongan kepada yang lain, Tuhan akan menguji kita. Tuhan sendiri ada tempat di sisi kita, menemani kita melewati tantangan hidup itu, dan Dia menjamin bahwa kita tidak akan celaka dan sampai terjatuh ke tanah. Seperti ada lagu ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ya. Ketika kita hidup berserah kepada Tuhan, Tuhan itu sudah menetapkan langkah kita, dan kita tidak mungkin tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Membiarkan anaknya jalan sendiri saat si anaknya ini belum mampu ya. Jadi awalnya anaknya merasa takut, akhirnya si anak karena sudah dikasih tahu sama ibunya, dibimbing, akhirnya dia pun bisa melewatinya. Demikian juga dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia tak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan itu apa yang dilakukan hati juga melakukan kepada kita. Tawar hati di masa-masa kesesatan hanya akan membuat kita lemah ya. Jadi kita harus semangat karena hati yang gembira adalah Bapak Ibu, hidup itu tidak mulus perjalanannya. Ada masa-masa sukar yang harus kita lewati, tapi jangan pernah ciut hati sebelum kita melaluinya. Jangan katakan kita tidak bisa, karena Tuhan sendiri meyakinkan kita bahwa kita bisa, sebab Dia selalu beserta kita. Immanuel ya, Tuhan selalu beserta kita. Jadi Bapak Ibu terus berharaplah dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bilang aku percaya, aku berserah, tapi kita masih gak yakin, kita masih cari pertolongan sana sini. Tuhan tidak menghendaki itu, Tuhan tidak suka itu ya. Kalau kita berserah secara total, Tuhan pun akan memberkati kita, akan menyelesaikan, akan menyertai kita juga secara total. Ya. Tuhan kekuatan ulah yang membuat kami berani dan tidak takut melewati tantangan ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Bapak Ibu tetap kuat dalam hidup ini. Kita akan menyanyi bersama-sama bersamamu Bapakku lewati semua ya. Ya. Karena sama Yesus kita bisa melewati. Yuk kita bersama. Semua
Engkau ada bersama. Tawar hati, agama tawar hati, bersesakan. Padahal kalau orang Kristen sama orang pengikut Kristus beda loh, ya kan? Kalau orang Kristen itu belum tentu kita masuk surga, tapi kalau pengikut Kristus pasti masuk surga. Jadi kita harus percaya, jangan sampai kita tawar hati. Nanti kalau tawar hati kayak bangsa Israel muter-muter 40 tahun, ya kan? Jadi nomor satu, kita tidak boleh berjemut-jemut, kita tidak boleh tawar hati, karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kalau kita ada masalah, jangan ke teman atau tetangga, jangan. Tapi nomor satu, duduk diam di kaki Tuhan untuk berdoa, minta campur tangan Tuhan. Tapi waktu kita bukan waktu Tuhan ya. Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Ya. Mari kita akan memberikan persembahan ya. Kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik, Allah itu baik. Itu
Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada siang hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, boleh mendengar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman hari ini tidak berlalu sia-sia, tapi boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi Kristus, boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya janji-Mu, Tuhan akan memberkati kami dalam keadaan apapun, karena Tuhan tahu setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh memberikan sedikit persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami siang hari ini. Kiranya boleh dipakai untuk kebesaran kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Kiranya mereka juga selalu takut akan Tuhan dan boleh bekerja melayani dengan sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai hidup kami, bahkan Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk persekutuan pada siang hari ini. Diberkati persekutuan di tempat ini Tuhan. Dan pakailah jemaat di sini untuk menyebarkan kasih-Mu bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Sehingga tempat ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bapa, kami sadar kami sebagai manusia kami banyak sekali keterbatasan. Pergumulan hidup, tekanan ekonomi, sakit, penyakit membuat kami hampir menyerah. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, tempat kami berharap dan menjadi jawaban setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami Tuhan, dijauhkan kami dari maut, penyakit dan kecelakaan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami semua boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita doa. Mari kita bersih. Doa berkat. Mari kita berdoa. Doa berkat ya. Kasih karunia Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Kasih sekarang ya. Bagi hadiah ya, karena kami pun harus melayani juga. Ada yang di daerah yang lebih sangat kekurangan, di daerah kampung Badan ya, Badan. Bapak Ibu nanti kami akan melihat ya, Bapak Ibu jadi datang itu bukan karena ada makanan, bukan karena ada apa dikasih bonus uang atau apa, tapi karena rindu untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kami pun tidak tinggal diam ya, kami sudah mencatat nih, kami sudah melihat siapa yang setia, siapa yang rajin datang. Tuhan pun melihat, dan itu juga akan mendapat hadiah nantinya ya.
Ibu tuh tetap semangat meskipun tidak ada kuis, tidak ada apa ya. Tetap semangat karena tujuan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.